muslim saja. Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikanlah rizki yang beriman saja. Namun doa Ibrahim ini dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengatakan, qala wa man kafara, Allah berfirman yang kafir pun dikasih rizki. Andaikan doa Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah, maka orang musyrikin tidak bisa hidup di Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada penduduk Mekah, baik dia muslim maupun kafir. Di depan kita adalah Masjid Aisyah, masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram, dibangun oleh pemilik Bang Rajihi. Aisyah sendiri adalah nama siapa? Ibunya Sulaiman Ar-Rajihi. Padahal kita bisa saksikan dengan kontur tanah sedemikian rupa, namun Masya Allah, buah-buahan berdatangan ke sini. Sebab kota Mekah adalah pusat peradaban. Sehingga orang di masa silam, mereka datang ke kota Mekah dengan membawa buah-buahan, dijual di sini. Itulah yang menyebabkan Abroha menjadi iri. Akhirnya Abroha membuat sebuah bangunan yang sangat tinggi dengan dilapisi emas, bernama, bangunan itu diberi nama Qulais. Lalu setelah Qulais ini jadi, diumumkan, silahkan masyarakat Arab datang ke Yaman. Abroha dari Yaman ya, dan mengunjungi Qulais. Dia mau meramaikan kota Yaman sebagaimana kota Mekah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ada salah satu orang dari Bani Kinanah yang dia buang air di Qulais, lalu kotorannya dilelet-leletkan di temboknya Qulais. Itulah yang membuat Abroha marah. Akhirnya Abroha mempersiapkan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, dengan harapan nanti kalau Ka'bah hancur, maka masyarakat akan mengalihkan keramaian atau mengalihkan aktivitas mereka ke Qulais yang ada di Yaman. Dan terjadilah seperti kejadian yang kemarin kita lihat di Museum Wahyu. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah kirim apa? Yang Allah kirim apa? Burung ababil. Burung ababil. Apa yang dimaksud dengan ababil? Ababil itu bentuk jamak dari kata ubullah. Ubullah bermakna jamaah, artinya berkelompok, bergerombol. Sehingga burung itu datangnya bergerombol-gerombol. Satu kelompok, satu gerombol datang, satu gerombol lagi datang. Makanya disebut dengan tayran ababil, burung ababil. Dan burung itu membawa berapa batu? 3, 2 di cakar, 1 di paru. Batu itu ketika dijatuhkan mengenai makhluk apapun, nembus dari tiap manusia yang kena itu, nembus dari kepala sampai ke dubur, sehingga mereka langsung mati. Sementara Abroha dia nggak kena, tapi dia lari ke Yaman. Cuma anggota badan Abroha itu merotoli, lepas satu demi satu, sampai akhirnya dadanya terbelah ketika sampai di depan istananya di Yaman. Dadanya rusak ya, karena cipratan-cipratannya ini. Kemarin kita sudah saksikan bagaimana animasi yang ditampilkan di Museum Wahyu. Dan berkaitan dengan
sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijuluki dengan sebutan apa? Ibnu Adz-Dzabihatain, Ibnu Dzabihain, putra dari dua orang yang mau disembelih. Yang pertama adalah Ismail, beliau mau disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah. Dan yang kedua adalah ayah beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau disembelih oleh siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib pernah bernadar, apabila nanti memiliki 10 anak laki-laki, maka yang satu akan disembelih. Ternyata nadarnya dikabulkan oleh Allah. Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki. Akhirnya sebelum penyembelihan, dia membuat undian. Lalu Abdul Muttalib tawaf, dan dikocoklah undian itu. Ternyata keluar anak kesayangannya, yaitu Abdullah. Dan dia merasa berat hati, kenapa yang keluar namanya Abdullah yang akan disembelih. Akhirnya dia konsultasi sama dukun. Nah, di masa silam yang membuka praktek consulting itu dukun, dukun consulting. Lalu dukun itu menyarankan, begini saja, kamu lakukan undian, kemudian tulis 10 ekor onta. Satu kartu ditulis 10 ekor onta, kartu yang kedua ditulis nama Abdullah. Lalu diundi. Nanti setiap keluar nama Abdullah, gantikan dengan 10 ekor onta. Akhirnya dilakukan. Lalu Abdul Muttalib, beliau atau dia ini tawaf, dikocok, keluar nama Abdullah, ganti 10 ekor onta. Sampai 9 kali Abdullah terus yang keluar, sehingga 90 ekor onta. Yang terakhir baru keluar 10 ekor onta, maka totalnya jadi 100 ekor onta. Kemudian oleh Abdul Muttalib diganti dengan menyembelih 100 ekor onta untuk mewujudkan nadarnya, menggantikan Abdullah, sehingga Abdullah tidak jadi disembelih. Akhirnya dari Abdullah inilah terjadi pernikahan dengan Aminah. Lalu lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di kota Mekah. Dan tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijadikan sebagai toilet. Kemarin selesai sa'i, Bapak Ibu menjelang sholat subuh itu kan pada ke toilet. Ada yang punya anggapan disitulah tempat kelahiran Nabi SAW, dan itu salah. Yang benar, tempat kelahiran Nabi SAW dijadikan sebagai perpustakaan. Jadi dari toilet tadi lurus terus ke arah utara ya, nanti ada maktabah Masjidil Haram. Nah, di situ adalah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.